Ustadz, teman saya ada yang anaknya menggunakan gelang atau kalung. Katanya biar nggak rewel atau biar nggak cepat sakit. Apakah ini syirik? Wah, itu syirik itu, Pak. Seakan-akan gelang sama kalung itu bisa menolak mudarat nih. Ini bahaya ini. Ini justru yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istilahnya apa? Tiwalah. Yang digantungkan di leher anak itu, ya, untuk menolak bala, itu syirik wallah. Kata Rasulullah, tiwalah itu syirik. Tiwalah itu syirik. Ya. Itu haram, Pak. Syirik ini mengerikan. Ustadz, kalau makan nyeplak termasuk adab tercela enggak atau wajar? Enggak ada dalilnya yang menyebutkan bahwa itu adab tercela. Ya. Cuma yang jelas, Pak, kita kalau nanti beliau akan menyebutkan bagaimana adab makan. Beliau lebih menganjurkan kalau kita lagi makan tuh jangan diem aja. Beliau menganjurkan kalau makan tuh kalau bisa sambil ngobrol. Kenapa? Karena memang kebiasaan Rasulullah begitu. Rasulullah SAW itu kalau makan nggak pernah sendirian satu piring, Mbak. Rasulullah tuh punya piring besar yang cukup buat 8 orang. Jadi makan sambil ngobrol. Kalau kita kan makannya sendiri serius, iya. Bila suami kurang ibadah, enggak sholat di masjid, Ustaz. Sebagai istri harus bagaimana? Kasih motivasi dong. Bilang kepada dia, Mas, tahu enggak, Mas? Setiap langkah kaki ke masjid itu, satu langkahnya itu luar biasa loh. Satu langkah itu menggugurkan satu dosa, menaikkan satu derajat. Bayangkan, kalau kamu sholat di masjid, ya, selama kamu di masjid didoakan malaikat loh, Mas. Coba deh, ya, seorang istri itu harus ngasih motivasi sama suaminya itu. Bilang, Mas, Masya Allah, kamu sholat di masjid itu pahalanya jauh lebih besar daripada di rumah, Mas. Masa kamu mau kayak saya, perempuan? Iya. Laki-laki itu bagusnya di masjid. Nah, kasih nasihat, kasih motivasi. Terus jangan cepat cepat putus asa dalam memberikan motivasi dan nasihat. Saya bertanya, maksud dalam buku Prinsip Dasar Islam yang ditulis oleh Ustaz Yazid, dalam hadis Hudzaifah pada kalimat telah hafal orang yang hafal dan telah lupa orang yang lupa. Maksudnya apa ya, Ustaz? Hadis hafidha man hafidha wa nasiha man nasiha. Artinya, ya, ketika mendengarkan hadis-hadis dari Nabi SAW, ya, ada yang hafal, ada yang lupa. Karena kan memang kemampuan manusia di dalam menghafal hadis itu juga berbeda-beda. Mohon dijelaskan tentang larangan puasa di hari Sabtu. Manakah pendapat yang paling kuat, Ustaz? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, "La tasumu yaumas sabti illa fi mafturidhu alaikum." Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Nabi SAW dalam hadis Abu Daud ini mengatakan jangan puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Sama dengan antum bilang jangan makan yang ada di meja itu kecuali sambal. Iya. Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang apa? Diwajibkan. Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam menghadapi hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mutlak, nggak boleh puasa sunnah di hari Sabtu. Puasa apapun juga, selama itu puasa sunnah nggak boleh.
Mau puasa Daud, kayak mau puasa Arafah, kayak mau puasa Asyura, kayak mau puasa apa kayak. Kenapa? Karena Nabi hanya memberikan pengecualian cuma satu, kecuali puasa wajib. Sebagian ulama mengatakan apa? Oh, bukan itu maksudnya. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan puasa Arafah, dan Nabi tidak pernah mengatakan kecuali kalau bertepatan hari Sabtu. Nabi juga menganjurkan puasa Daud. Nabi pun tidak pernah mengatakan kecuali kalau pas ketemu hari buat puasa Daud diloncat. Sehingga kata mereka yang dimaksud dengan jangan puasa hari Sabtu itu maksudnya puasa sunnah yang tidak bertepatan dengan apa? Waktu-waktu yang utama. Adapun kalau memang bertepatan dengan waktu-waktu yang utama seperti puasa apa? Arafah, puasa Daud dan yang lainnya, maka itu tidak masuk dalam hadis tersebut, kata mereka. Dengan bukti, kata mereka, ada seorang wanita berpuasa di hari Jumat. Lalu Nabi berkata kepada wanita itu, kamu kemarin puasa enggak? Enggak. Besok kamu mau puasa enggak? Enggak. Kata Rasulullah apa? Batalkan puasamu. Karena Rasulullah melarang untuk menyendirikan puasa Jumat sendirian. Kata-kata besok mau puasa enggak? Besoknya hari apa? Sabtu. Kata mereka itu berarti menentukan boleh dong. Iya. Sebagian lagi mengatakan bahwa maksud dilarang puasa hari Sabtu itu kalau disendirikan. Iya. Dan ini yang tampaknya condong kepada pendapat ini tuh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun Syekh Albani rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua itu banyak yang dirojihkan oleh para masyayikh seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, ya, Lajnah Daimah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Sedekah yang paling utama itu ke siapa, Ustadz? Apakah ke orang tua termasuk sedekah? Sedekah ada dua, sedekah wajib dan sedekah apa? Sunnah. Sedekah wajib itu lebih dahulukan daripada sedekah sunnah. Maka dari itu seorang laki-laki, seorang suami yang wajib dia dahulukan siapa? Istrinya, anaknya. Makanya kata Rasulullah apa? Dirham yang kamu infakkan untuk fakir miskin, dirham yang kamu infakkan di jalan Allah, dirham yang kamu infakkan ya untuk yang lainnya, dan dirham yang kamu infakkan untuk istri dan anakmu, yang paling besar pahalanya kata Rasulullah dirham yang kamu infakkan buat anak dan istrimu. Kenapa? Kan itu wajib. Baik. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya harta, kepada siapa yang paling berhak aku berikan nafkah? Kata Rasulullah apa? Dirimu dulu. Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Keluargamu. Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Karib kerabatmu. Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah SAW. Ya. Lihat Rasulullah SAW memulai dari diri sendiri. Kemudian dari apa? Keluarga. Kemudian apa? Karib kerabat. Berarti orang yang paling dekat kepada kita itu yang paling utama kita berikan apa? Sedekah. Dalam riwayat Muslim, ketika Allah turunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Datang seorang laki-laki yang bernama Hamdalah, ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai itu Buraiha yang ada di depan masjid sebuah taman, yang Rasulullah sangat suka dengan airnya di situ. Hai Rasulullah, saksikan aku sudah ikhlaskan untuk aku infakkan. Silakan engkau bagi-bagikan. Kata Rasulullah, bah, dzaka malun rabih. Itu harta sangat menguntungkan sekali.
Ara an tuqassimahu baina aqaribik. Aku berpendapat kamu bagikan ke saudara-saudaramu, kepada karib kerabatmu. Tuh lihat, ya. Hanzalah ingin menginfakkan apa itu? Sebuah kebun yang ada depan masjid. Karena itu memang yang harta yang paling dia cintai. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Kamu bagikan buat karib kerabatmu. Masya Allah. Nah Ustadz, karib kerabat saya udah pada kaya semua. Siapa lagi? Nah kita lihat mana yang paling besar maslahatnya. Kalau antum berinfak misalnya ke suatu tempat yang memang Masya Allah maslahat besar untuk umat dan Islam kaum muslimin, luar biasa sekali, dengan menyebarkan ilmu, dakwah dan yang lainnya, insya Allah pahalanya lebih besar lagi. Coba lihat mana yang paling lebih besar maslahatnya, manfaatnya, kita lihat. Ya kita untuk dahulukan. Nah itu. Kalau ke orang tua termasuk sedekah enggak? Ya kewajiban anak itu mah Pak. Ya, kewajiban anak untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Memang tetap ya semua yang ia berikan kepada orang tuanya tetap insyaallah dinilai sebagai sedekah. Bila sedang hamil besar saat bulan Ramadan dan dokter menyarankan enggak puasa, apakah tidak apa-apa? Ya memang enggak apa-apa kan? Seluruh ulama sepakat dalam masalah ini. Wanita yang sedang hamil ya dan karena dia khawatir terhadap anaknya, boleh dia enggak puasa. Ya. Cuma masalahnya khilaf nih. Kalau dia enggak puasa bayarnya apa? Menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan cukup fidyah, ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah dan qadha dua-duanya. Ya. Saya lebih merojikan pendapat yang mengatakan cukup fidyah. Adakah doa khusus yang Nabi SAW ajarkan agar kita Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan, Ustadz? Yang disebutkan dalam hadis itu ya, yang masyhur itu, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Apa? Allahumma barik lana fi Rajab, terus wa baligna Ramadan tuh kan, dan sampaikan kembali ke bulan. Itu hadisnya palsu Pak. Ya. Jadi itu nggak bisa diamalin gitu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan, boleh, karena itu banyak ulama salaf terdahulu melakukan itu. Nggak masalah. Bila sudah menikah, apakah seorang istri wajib menafkahi orang tuanya? Harus dengan seizin suami. Kalau suami nggak ngizinin nggak boleh. Kecuali kalau si istri nggak nafkahi, ternyata orang tua nggak ada yang nafkahi, siapa lagi kalau bukan dia? Maka tentu si istri wajib untuk menafkahinya, karena sudah tidak ada anak yang lainnya kecuali siapa? Kecuali dia. Ya. Posisi seorang istri tersebut memiliki kemampuan finansial, Ustadz. Ya, tetap usahakan izin siapa? Suaminya. Tapi kalau ternyata suaminya itu pelit bin Qoryat alias medit, ya, maka nggak masalah seorang istri untuk menggunakan hartanya sendiri, ya, untuk ia berikan kepada orang tuanya tanpa izin suami. Kalau ternyata suaminya sifatnya kayak gitu, pelit. Boleh nggak sih Ustadz membeli barang bagus berkualitas yang mungkin cenderung mahal? Nggak masalah. Kalau memang kita tahu ini, kalau beli murah cepat rusak. Mendingan yang mahal tapi apa? Awet. Iya. Kalau tujuan membeli barang mahal itu bukan untuk wah-wahan, bukan untuk apa? Ujub, sombong-sombongan. Tapi kalau antum beli mau apa yang mewah itu hanya sebatas untuk wahwan, yang bahaya nih Pak. Rasul bersabda apa? Bainama rajul yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa qatifatuhu
idh khusifa bihil ard. Ketika ada seseorang laki-laki, kata Rasulullah, berjalan, ia merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan bajunya yang bagus. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi, dan ia terus diadab di dalamnya sampai hari kiamat. Kata para ulama, ujub dengan sesuatu itu menyebabkan sesuatu itu akan mengadab kita di hari kiamat. Antum ujub dengan motor antum, karena motornya motor gede misalnya, bom 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 bom. Ya, jadi kalau di jalan tuh pengen kelihatan, wah, hati-hati tuh Pak. Ya, ujub dengan sesuatu tuh bahaya besar itu. Ya. Tapi kalau memang niatnya tadi, kalau beli yang mahal biasanya lebih awet, lebih bagus, ya. Terkadang pemeliharaannya juga lebih enak. Enggak masalah, silakan aja. Ya, justru kalau misalnya antum duitnya miliaran, beli HP aja cuma Nokia pisang misalnya. Ini sih super pelit namanya. Ya. Maka di antara rasa syukur kepada Allah, Bapak, memperlihatkan nikmat itu pada diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Innallaha yuhibbu an yara athara nikmati ala abdi. Allah itu suka sekali melihat bekas nikmat itu ada pada hambanya. Artinya antum pakai baju yang wajar lah. Antum dikasih nikmat yang banyak, ternyata baju aja compang-camping, tambalan, gimana sih? Ini termasuk tidak mensyukuri apa? Nikmat. Ya. Masya Allah. Ana baru resign dan ingin kuliah bahasa Arab. Kurang lebih 25 tahun di sebuah lembaga di Bandung. Namun Ana pun ingin sambil menikah. Hanya calon pasangan Ana berencana untuk S2 di Eropa. Salah satu rencana yang berpeluang besar selain rencana beliau yang lain. Baiknya Ana tinggalkan beliau saja. Karena di Eropa fasilitas majelis ilmu tidak sebanyak di sini, dan juga tauhid Ana belum kokoh. Secara fisik, agama dan akhlak Ana melihatnya cukup bagus. Atau Ana lebih fokus untuk meningkatkan kualitas diri terlebih dahulu. Kalau kamu merasa takut dengan fitnah yang ada di sana, baiknya nggak usah. Karena kalau dikhawatirkan di sana misalnya terfitnah dengan fitnah dunia di sana dan yang lainnya, ya bagusnya asan, jangan, nggak usah deh. Bilang ke calonnya, Mas, saya mau cari yang lain aja ya. Loh, kenapa? Saya pengen banyak menuntut ilmu, sementara di Eropa susah. Walaupun tentunya di Eropa pun juga ada juga tempat-tempat yang di sana banyak menuntut ilmu, seperti di Inggris banyak Pak. Majlis-majlis ilmu dan banyak ulama juga sering datang ke sana. Iya. Kalau memang ternyata datangnya ke sana itu untuk keperluan syar'i, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau memang ternyata anti melihat, wah, saya repot nih kalau saya pergi sama suami saya ke Eropa. Gimana? Di sana ternyata setelah dilihat, di searching, di sana juga jarang majelis taklim. Muslimnya juga minoritas banget, susah dan yang lainnya. Udah. Laki-laki masih banyak kok. Iya, masih banyak. Salahkah ana ketika ana berandai-andai saya yang jadi Abu Bakar As-Siddiq? Wih, Masya Allah. Yang sudah dijamin surga dan hidup bersama Rasulullah SAW. Ana ingin sekali masuk surga dan bertemu Rasulullah SAW. Apakah sikap ana ini menyalahi takdir Allah ya Ustadz ya? Karena ana hidup di zaman fitnah ini yang begitu banyak. Bukan cuma antum, kita semua. Kita semua hidup sekarang di zaman fitnah, Pak. Nah sekarang antum berandai-andai saya jadi Abu Bakar, apa coba manfaatnya? Toh nggak bakalan jadi Abu Bakar. Ini namanya berandai-andai sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Yang lebih baik adalah berandai-andai saya bisa menjadi Abu Bakar di zaman ini, yang kuat imannya, kokoh keimannya, kuat ibadahnya, ya, kuat sedekahnya dan yang lainnya. Gimana ya caranya? Nah, mikirnya gitu, positif. Sehingga itu yang memotivasi kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita, keimanan kita, ibadah kita. Nah, kalau seperti itu tujuannya bagus banget. Ya. Anak akhwat yang kemarin baru berhenti kuliah, bersambung terus nih pertanyaan. Ana sedang ta'aruf melalui wali. Sebelum berhenti kuliah, pada papa Ana seperti memberi kelonggaran untuk menikah. Jadi Ana bilang ke ikhwannya diperbolehkan. Ana ingin nikah secepatnya, namun Ana pun tidak ingin terburu-buru. Nah kan bingung. Pengen secepatnya tapi nggak mau terburu-buru, gimana coba Pak? Bingung saya itu. Sehingga Ana seleksi data-data beliau, tetapi kalau tidak terburu-buru, maksudnya tidak terburu-buru menerima ikhwan, bagus. Memang harus hati-hati. Jangan sampai ini kelihatannya ikhwan ternyata ya. Kan zaman sekarang banyak Pak, jenggotan di atas mata kaki, tapi ternyata hatinya entah kemana, ya. Lahiriahnya kelihatan hijrah, tapi ternyata hatinya masih mengharapkan ketenaran, masih mengharapkan, ini susah, ya. Sehingga Ana seleksi data-data beliau, tetapi mengenai keadaan ayah yang sudah lumayan reda, namun masih belum seutuhnya 55% lagi. Kok tahu sih 55%? Apakah baik-baik saja jika anak tiba-tiba minta izin kepadanya untuk menikah? Karena sebelumnya anak telah membuatnya kaget. Ya, apakah akan kaget lagi ini Ustaz? Gak apa-apa, ayahmu dikaget-kagetin terus untuk kebaikan, gak apa-apa insya Allah. Tahu yang akan untuk kebaikan kan untuk dirimu sendiri juga. Sudahlah kamu mengecewakan ayahmu karena kamu keluar dari kuliah. Itu kan untuk kemaslahatan dirimu, untuk menghindari maksiat. Sekarang kamu ingin menikah, itu untuk kemaslahatan dirimu supaya lebih terpelihara. Kalau kamu sudah punya suami, alhamdulillah. Maka dari itu kewajiban kamu pertama banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada saya suami yang saleh, yang bertanggung jawab. Yang kedua, sambil ikhtiar terus. Kalau memang sudah ada laki-laki yang kamu lihat sudah bagus, ini sudah insya Allah cocok, udah bismillah ngomong ke orang tua. Tapi sebelumnya coba sholat istikharah kepada Allah, supaya Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Ya. Nah itu. Jadi kalau kamu segera menikah itu bagus banget. Ini zaman fitnah bagi seorang wanita di zaman sekarang ini, ya, segera menikah itu bagus sekali. Bagaimana cara melihat kekokohan seorang ikhwan dari segi keyakinannya ya Ustadz saat ta'aruf? Susah juga Pak. Makanya harus bertanya, pertama harus bertanya kepada teman-temannya yang mengenal dia, ya, atau saudara-saudaranya yang mengenal dia. Kalau sebatas ta'aruf, kamu lihat dia, ya, memang terkadang kalau kamu seorang ahli psikologi bisa aja melihat, pas ngelihat pandangan matanya aja kamu sudah punya feeling. Ini laki-laki nakal ini. Ya. Dari cara bicaranya aja udah kelihatan, misalnya. Dari cara ininya aja, cara berjalannya udah kelihatan, misalnya. Ya.
Itu bisa, tapi kalau itu kan jarang yang bisa seperti itu ya, akhi. Maka dari itu ya coba cari info, kumpulkan info dari teman-teman dekatnya, teman-teman akrabnya, keluarganya dan yang lainnya sehingga bisa dipastikan. Selain itu yang terpenting adalah minta kepada Allah, istikharah. Karena Allah yang paling tahu tentang seseorang itu. Kalau kita yang minta, pilih langsung kepada Allah, ya Allah kalau memang dia baik untukku, ya Allah berikan aku kemudahan untuk menikah dengan dia, berkahi pernikahan kami. Kalau dia memang buruk untukku, ya Allah palingkan hatiku darinya, palingkan aku darinya, dan palingkan dia dariku, ya Allah. Dan Allah yang maha tahu, Allah paling kuat sudah. Iya. Kalau kita lagi puasa di luar negeri, Ustadz buka dan sahurnya ikut waktu setempat atau ikut Mekah? Enak aja ikut Mekah. Gimana ikut Mekah? Sementara di Mekah misalnya baru azan, sementara di tempat itu udah keluar nongol matahari gitulah. Gak bisa. Tetap Allah sudah memberikan kepada kita patokan bahwa makan dan minumlah sampai jelas kepada kamu fajar shodiq. Berarti puasa dimulai dari fajar shodiq sampai matahari terbenam. Ya. Ustaz, kalau bersenandung tanpa musik haram gak sih Ustaz? Bersenandung kalau memang isinya kebaikan dan memberikan motivasi boleh sekali-kali ya. Dan jangan jadikan kebiasaan. Karena kalau antum jadikan sebagai sebuah kebiasaan, akhirnya antum lebih senang senandung daripada baca Quran. Ini bahaya. Rasulullah SAW sabda, la an yamla batnu ahadikum sadidan, lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh syair. Iya. Nah itu saya pernah baca buku bahwa Abdullah bin Umar berpuasa selamanya. Apa benar itu Ustadz? Iya. Ya akhi, kalaupun itu benar, tapi itu kan bertabrakan dengan petunjuk Rasul. Karena di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang berpuasa terus-menerus. Maka Rasulullah melarang mereka. Lalu Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat-sahabat itu, buktinya engkau ya Rasulullah puasa terus-menerus? Kata Rasulullah apa? Inilah stukahayatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Maka tentu sabda Nabi lebih kita dahulukan daripada perbuatan seorang sahabat. Apa hukumnya walimatus safar sebelum haji? Yang ada dari perbuatan sahabat seperti dalam riwayat Bukhari dari hadis Jabir itu kalau pulang safar itu menyembelih unta dan dibagikan buat tetangga-tetangganya. Itu setelah pulang, bukan sebelum. Amalan sunnah boleh didobel rangkap nggak Ustaz? Pendapat jumhur ulama, dan ini madhab yang 4, mengatakan boleh. Seperti sholat 3 in 1. Dalam 2 rakaat niatnya 3. Sholat wudu, sholat tahiyat masjid, sholat duha. Boleh, nggak apa-apa. Ini pendapat madhab yang 4. Apa boleh puasa Daud tidak terus menerus, selang-seling, misal hari ini berbuka, besok mau puasa teman ngajak makan, ngajak main futsal,
Ya itulah masalahnya. Kalau kamu mau puasa Daud, berarti kamu harus siap untuk menolak ajakan-ajakan itu. Iya. Maaf akhi, saya lagi mau puasa Daud. Jadi saya nggak main futsal dulu ya. Iya, kan gampang. Ustadz, ketika naik kendaraan yang lebih utama mana ya? Zikir dengan murotal atau dengar kajian? Ilmu tentu lebih utama. Ya. Boleh tidak jika saya saum di hari Senin lalu niat puasa Daud di hari Selasa, Kamis dan Sabtu, terus dilanjutkan Senin, Rabu tapi pengen puasa lagi di hari Kamis, terus berlanjut puasa Daud ke hari Sabtu dan seterusnya. Baiknya Pak, kalau antum puasa Daud, udah puasa Daud aja. Iya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Jadi kalau puasa Daud, ya puasa Daud aja udah. Ya. Saya baca Quran tapi belum lancar makhraj dan tajwidnya? Sangat boleh. Kata Rasulullah, orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya dapat 2 pahala. Pahala susahnya dan pahala baca Al-Qur'an. Masya Allah. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.